Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, dalam rangka mengantisipasi simpang siurnya isu politik dan permainan di 2013 dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya ketentraman dan kedamaian pada bangsa dan khususnya umat Islam, dari pihak-pihak luar yang hendak mengambil manfaat di tengah kekacauan, memancing di air keruh. Pada hari ini, khatib akan membacakan surah Al-Hujurat, khususnya ayat 6 dan ayat 12, 11 dan 12 dan setelahnya, agar kita semua terhindar dari bencana informasi yang di-create, isu yang dibuat oleh orang-orang yang menginginkan kekacauan. Tema besar pada khutbah hari ini adalah bijak menyikapi informasi menurut Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan kaum itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Beredar BBM atau SMS tentang Raffi Ahmad, beredar SMS dan BBM tentang Wanda Hamidah misalnya. Sebetulnya orang yang menyebarkan informasi tanpa tabayyun ini, yang kelihatannya benar ini, tanpa disadari dia telah melakukan dosa besar. Apalagi dia broadcast di BBM-nya. Misalnya, terbukti Raffi tidak mengkonsumsi titik-titik, tapi mengonsumsi titik-titik. Sungguh ini tidak lucu. Sungguh ini tidak lucu. Kalau ternyata dia tidak melakukan itu, Anda telah melakukan, di dalam fikih namanya qadzaf, menuduh orang berzina tanpa Anda yakini kebenaran informasinya. Anda berhak untuk dicambuk 80 kali cambukan di muka umum kalau Anda tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Sekarang bayangkan berapa dosa yang kita lakukan dengan menyebarkan, membroadcast BBM seperti itu yang tidak lucu itu. Sungguh itu dosa besar di mata Allah. Dan betapa bahayanya dosa yang Anda lakukan itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Saya menyampaikan ini karena ada yang rusak dari selera umat Islam di bangsa Indonesia ini, yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri. Jika ghibah yang kita sampaikan itu benar, maka kita sudah menjadi pemakan bangkai.
Jika ghibah itu salah, maka kita sudah menjadi pendusta dan kita berhak untuk dicambuk di muka umum, dan kita berhak untuk tidak diterima lagi kesaksiannya di dalam persidangan, karena kita sudah orang yang menjadi cacat hukum yang tidak boleh diterima. Jadi orang yang sembarang membroadcast, menyebarkan SMS seperti itu tanpa tabayyun, dia harus dicambuk, disiksa di muka umum, dan dia tidak boleh diterima sebetulnya kesaksiannya lagi di persidangan, karena orang itu sudah cacat akhlaknya secara hukum. Ini sesuatu yang kelihatannya sederhana tetapi efeknya luar biasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu juga tentang berita-berita politik. Belakangan ini misalnya yang menarik adalah apa yang menimpa PKS misalnya. Setelah PKS akan ada lagi yang digoncang, KLB, Demokrat. Setelah itu akan ada lagi yang diancam untuk dinaikkan persidangan nama-nama petinggi politik. Percayalah bahwa 2013 ini isu yang akan menggoncang itu sudah padat dan dicari momentumnya. Dicari momentumnya yang paling pas supaya isu ini kemudian menggelegar. Saudara-saudara, ayat Al-Quran ini mengajarkan kita bagaimana caranya menyerap sebuah informasi dan menyampaikan sebuah informasi. Lihat, tidak semua data dan fakta itu adalah informasi. Sesuatu itu disebut informasi kalau data dan fakta itu diolah dulu sehingga menjadi sebuah nilai. Misalnya, faktanya langit ada tanpa tiang. Datanya ada bahwa matahari tidak pernah kedip di siang hari. Tapi bagi orang kafir, paling banter fungsi matahari itu karena dia tidak mampu mengolah data untuk jemuran siang-siang, itu aja. Paling banter fungsi matahari dengan semua energinya yang hebat itu ya untuk jemur ikan asin lah, kira-kira begitu. Karena dia tidak mampu mengolah data dan fakta untuk menjadi sebuah nilai informasi yang memiliki mutu, manfaat. Lalu bagaimana orang Islam, orang beriman melihat matahari? Oh, ternyata setelah dikumpulkan input data, mereka menyimpulkan matahari merupakan sumber energi di muka bumi ini. Minimal nelayan-nelayan yang susah melaut karena mahalnya solar dan bensin bisa menggunakan atapnya dengan menjemur perahunya 7 jam, menampung solar system cahaya matahari itu, bisa melaut selama 1 jam. Bagaimana kalau dia jemur dan dia jemur terus dengan teknologi yang lebih baik, sehingga dalam 7 jam dia bisa melaut dalam tempo 7 jam gratis, sehingga tidak bingung dengan masalah solar dan bensinnya. Lebih dari itu, orang beriman sesungguhnya melihat adanya jejak Tuhan. Lebih dari itu, dia melihat pada matahari yang tidak pernah kedip siang hari dan merupakan sumber energi itu adalah jalan bagi dia untuk merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Lebih dari itu, kalau para pejabat, para pebisnis takut tertangkap CCTV oleh KPK, takut direkam suara dan BBM-nya oleh KPK, sebetulnya tingkat kepadatan pixel atau ketajaman CCTV itu nggak lebih hebat dibanding cahaya matahari yang bisa menelusup sampai lubang jarum pun dia bisa masuki. Itu sesungguhnya membuat orang beriman yang telah mengolah data informasi menjadi sebuah nilai, membuat dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang Islam yang bebal, yang tidak bisa mengolah informasi tentang gosip infotainment atau gosip politik,
dia telah menimbulkan dosa besar dan menyebabkan bahaya besar bagi kaum lain. Begitu juga masalah-masalah politik ini. Kita lihat ucapan para petinggi politisi, mereka yang ingin jadi calon presiden, partainya yang ingin berkuasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin kita lihat berseliwerannya kejahatan-kejahatan di sekeliling kita ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang tunduk patuh kepada Allah, wahai orang yang percaya kepada Allah bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, wahai yang yakin bahwa azab Allah itu di akhirat dan di dunia terjadi bagi orang yang sering berlaku gosip, menyampaikan informasi yang jahat kepada orang lain. Ditegur di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu pelaku maksiat, orang yang suka menyimpang dan suka merobek-robek syariat, melanggar batasan-batasan Allah, itu yang disebut dengan fasik. Al-asi al-munharif. Orang fasik itu adalah pelaku dosa yang suka menyimpang dan suka melanggar batas syariat, itu orang fasik. Kalau datang orang seperti ini, atau ada informasi dari media fasik membawa berita benar, bukan berita bohong, perhatikan binabain. Kalau orang-orang fasik, media fasik, kelompok fasik, organisasi fasik, atau partai fasik membawa informasi benar yang besar, bukan berita bohong, nabaun di sini bukan khabar, sebab bedanya khabarun dengan nabaun dalam memahami informasi. Khabar adalah ma yahtamilul khata' was shawab, ma yahtamilul kadzib was sidq. Kalau berita itu disampaikan dalam bentuk khabar, kemungkinan besar muatan informasi ini mengandung kebohongan atau kejujuran, mungkin benar, mungkin salah. Itu khabar, sehingga namanya surat kabar. Jadi orang yang membaca surat kabar adalah orang linglung, karena dia selalu mengkonsumsi berita yang mungkin benar, mungkin salah. Orang yang pagi-pagi baca koran, nonton berita tapi nggak baca Quran, itu sebetulnya orang bingung. Sebab dia orang yang mengkonsumsi informasi yang mungkin bohong, mungkin jujur. Apalagi 2013. Sulit Anda mengkonsumsi informasi jernih, semua sudah by design. Apa yang disampaikan oleh reporter dalam reportasenya kemungkinan besar sudah by design. Apa yang beredar di masyarakat ini semua kemungkinan besar sudah by design. Walaupun kelihatan faktanya Pak LHI dan kasus sapi PKS misalnya, ini sudah by design. Berita benar yang dibawanya itu by design. Alhamdulillah saya nggak punya partai. Jadi ketika saya berbicara seperti ini, saya nggak punya kepentingan. Saya katakan alhamdulillah. Mungkin kalau saya masuk partai nggak kuat iman juga dengan ujian politik. Tahta, harta, dan paha itu berat memang. Karena masuk dalam dunia politik harus siap mental. Anda kalau masih jabatan di bawah nggak apa-apalah. Jangan mimpi jadi dirut, jadi presdir di BUMN kalau belum kuat iman. Anda cuma jadi sapi perahan kalau kurang-kurang kuat iman. Maka bersyukurlah dulu dengan rezeki dan nikmat yang Allah rezekikan kepada kita sekarang. Jangan tergesa-gesa. Kalau bisnis Anda agak lamban, sabar. Belum tentu orang kayak kita ini kalau langsung dikasih untung besar tetap taat. Ada hadis yang bunyinya begini, di antara hambaku ada yang harus aku kayakan, sebab orang seperti dia kalau aku miskinkan berarti kurusak agamanya. Tapi di antara hambaku ada yang harus aku miskinkan, sebab orang kaya dia kalau aku kayakan berarti rusak agamanya. Minimal ya minta kawin lagi terus, kira-kira begitu. Jadi orang kayak gini nggak pantas untuk kaya gitu.
Bukan berarti kawin lagi salah. Poligami dibenarkan, tapi suka error biasanya. Orang seperti itu wajib miskin dan karirnya wajib dijatuhkan lagi. Tapi ada orang susah kalau melihat orang kebanjiran gak nyumbang, bingung kalau gak ngasih makan orang miskin, susah kalau gajinya gak ada posting buat anak yatim. Nah, orang seperti ini wajib kaya. Siap atau nggak siap, punya garasi atau nggak punya garasi, wajib punya mobil ini. Dan mobilnya dikasih yang bagus pula, yang bannya radial, supaya kalau masuk ke daerah banjir dia bisa tahan. Orang ini wajib kaya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu orang seperti ini harus dimudahkan ini, naik pesawat supaya bisa mengunjungi anak yatim dan orang miskin. Semoga jamaah yang hadir di sini seperti itu. Lagi kembali, jika datang kepadamu orang fasik membawa informasi, fatabayyanu, teliti dulu, lihat. Ada data, ada diproses, kemudian lahirlah yang namanya informasi. Jadi informasi ini adalah sebuah hasil proses dari data dan fakta. Jadi sesuatu bukan dikatakan informasi kalau bukan dari data dan fakta yang telah diproses. Orang fasik. Kisah ayat ini turunnya begini. Satu hari Rasulullah SAW mengirim utusan ke Bani Mustalik dari kalangan musuh Bani Mustalik, namanya Al-Walid bin Uqbah. Sukunya Walid bin Uqbah ini pernah di masa jahiliyah itu berperang dengan Bani Mustalik, tapi keduanya sekarang sudah sama-sama Islam. Lihat nih, lihat. Jadi keduanya nih sama-sama Islam. Coba Anda pikirkan dengan konteks sekarang ini dalam menyikapi ormas Islam, partai Islam, kelompok Islam. Jadi orang Islam ini kalau sudah bicara FPI banyak yang miring. Apalagi sudah bicara PKS sekarang miring lagi. Bicara partai Islam dijatuhkan. Bicara macam-macam itu gampang sekali, tidak sadar dia telah menyudutkan. Akibat kasus kelakar sekarang ini, Islamnya yang diserang, dakwahnya diserang, adalah istilah sapi berjenggot misalnya. Noda di partai dakwah. Jadi tanpa disadari, muatan kata-kata seperti ini sebetulnya sudah menyudutkan orang yang mengamalkan sunnah berjanggut, sudah menyudutkan orang yang berdakwah, sudah menyudutkan Islam itu sendiri. Memang ada kesalahan dari orang-orang yang menjual nama Islam untuk kepentingan-kepentingan ekonomi sesaat. Memang ada kesalahan dari orang-orang yang telah menjual untuk kepentingan politik sesaat. Ada orang itu. Tetapi seorang muslim, lihat, hati-hati. Ada orang Islam yang diutus oleh Rasul SAW ke Bani Mustalik, namanya Walid bin Uqbah, yang suku dia dulu berperang dengan Bani Mustalik. Di tengah jalan dapat informasi dan begini dan begitu, karena dia sudah punya persepsi, sudah punya opini jelek tentang Bani Mustalik. Balik lagi dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya khawatir nanti saya dibunuh karena Bani Mustalik ini begini dan begitu. Saya yakin Anda yang belum pernah ketemu dengan Raffi, Anda yang belum pernah ketemu dengan Wanda Hamidah, dengan hanya mendengar infotainment sudah punya persepsi jelek kan? Ini bahaya. Saya juga nggak kenal sama dua-duanya, dan dua-duanya juga nggak kenal sama saya. Tetapi di sini pentingnya tabayyun. Saya melihat kok banyak artis-artis yang saleh dan salihah, dan mereka orang cerdas, orang-orang yang mau beriman. Kita belum tentu lebih baik dari mereka kan? Belum tentu. Karena di Al-Quran kita diajarkan kalau mau ingin menyampaikan konten informasi itu, janganlah kalian mengolok-olok satu kaum. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari kita. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in hatta yakunna khairan minhunna. Jangan pula perempuan itu mengolok-olok perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan lain. Perempuan yang mengolok ini, maksud saya begini, jamaah rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW sempat salah faham kepada Bani Mustalik gara-gara informasi yang dibawa ini. Nah, para intel juga hati-hatilah. Kalau Anda seorang Islam, intelijen ini kan sebetulnya dinamakan khabir atau mukhabarah.
Itu karena mereka tuh punya data detail, dan ini tergantung bagaimana olahannya. Ini bisa pecah, bisa chaos bangsa ini tergantung olahan intelijen ini. Dia fasik atau tidak fasik. Reporter itu fasik atau tidak fasik, atau pribadi ini fasik atau tidak fasik. Hampir saja Rasulullah SAW tergoda. Saya pribadi juga gitu. Dulu pernah menerima informasi dari bawahan begini dan begitu. Akhirnya saya punya prasangka buruk dengan saudara saya. Makanya jangan ambil keputusan dalam keadaan marah. Jangan tanda tangani apapun dalam keadaan marah, sebab benarnya saja salah. Kalau datang ke KUA, banyak orang itu cerai cuma gara-gara SMS sama bininya. Banyak yang berantem gara-gara FB. Banyak yang cerai gara-gara BBM itu. Hati-hati. Gara-gara informasi yang disebarkan itu kemudian salah. Rasulullah SAW kemudian ingin tabayyun, dipanggillah Khalid bin Walid sebagai intelnya Rasulullah. Khalid bin Walid kemudian diutus masuk ke Bani Mustalik, tidak boleh ketahuan. Sebagai intelnya Rasulullah SAW, Khalid bin Walid kemudian menyusup ke dalam. Ternyata apa yang didapati oleh Khalid bin Walid, dari asar sampai maghrib 2 kali Khalid bin Walid mendengarkan azan di mana-mana. Khalid bin Walid kemudian berjalan di antara mereka, dan mereka semua sholat ke masjid. Khalid bin Walid kemudian kembali ke Rasulullah SAW, membawa informasi tentang kebaikan dari Bani Mustalik. Akhirnya turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sekali lagi, menuju 2013 ini, 2014 ini, tahun 2013 adalah tahun isu. Jangan fahami berita apa adanya. Saran saya, jangan baca koran sebelum baca Quran. Jangan dengerin berita sebelum dengerin Al-Quran. Dan selalulah melihat dengan cara pandang positif. Saya ditelepon oleh wartawan, Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang SBY yang ngirim SMS ke Partai Demokrat tanpa menyebutkan Anas Urbaningrum? Ya, saya tidak tahu itu urusan SBY sama Tuhannya. Ya, tapi kan SBY itu datang ke sana pakai biaya negara, masa yang doakan cuma partainya? Ya Allah, mungkin dia sudah doakan negara. Setelah itu yang SMS sampai ke Anda adalah SMS soal partainya. Sebab masalah presiden, Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wilayah private yang kita tidak tahu keimanan seseorang. Mungkin media ini tidak puas dengan konfirmasi saya, tetapi beginilah seharusnya orang Islam itu dalam menyampaikan informasi. Sampai kalau kemudian kita mendapatkan informasi yang sebenarnya, maka cara menyampaikan pun harus hati-hati. Bayangkan kalau dokter terlalu jujur terhadap pasien, mati semua pasiennya itu. Maka kadang-kadang helaan nafas pasien, tarikan nafas pasien setelah periksa, misalnya Anda diperiksa oleh dokter, lalu tiba-tiba dokter tarik nafas yang panjang. Bagaimana ekspresinya kalau ketika itu? Kalau wajah si dokter itu sudah agak-agak panik, ini juga bahaya buat si pasien berarti informasinya. Saudara-saudara sedang Jum'ah rahimakumullah, bahkan dokter pun harus hati-hati dalam menyampaikan mimik wajahnya agar tidak tambah menyakiti pasiennya. Sebagai penutup, kalau hati itu baik, insya Allah yang keluar di mulut juga baik, yang ditulisnya pun baik. Tapi kalau hati sudah kotor, walaupun pakai ayat, yang keluarnya juga kotor. Walau kelihatannya benar, yang ditulisnya juga kotor. Sedang Jum'ah rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang fasik dan semua berita-berita yang dibawanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesimpulan dari khutbah saya ada di ayat setelah surah Al-Hujurat ayat 6 tadi, ada pada ayat 7 kesimpulan materi khutbah hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah orang beriman bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menyikapi sesuatu, menyikapi sebuah informasi, dengar apa kata Rasulullah. Untuk konteks hari ini kan Rasulullah tidak ada, Ustadz, begini. Konsumsi informasi dari orang beriman. Dengarkan berita-berita alternatif dari orang-orang yang baik hatinya. Orang-orang yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau ada yang sedang konflik rumah tangga, saran saya jangan pakai lawyer, jangan. Kemungkinan besarnya cerai. Kalau ada yang konflik rumah tangga, Al-Quran sudah mencarikan solusinya. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Panggil orang bijak dari keluarga laki-laki, datangkan orang bijak dari keluarga perempuan. Kalau dua orang bijak yang datang ini menginginkan islah, Allah akan turunkan solusi pada keduanya dan insya Allah keluarga itu utuh lagi. Tapi kalau yang dipanggil lawyer, mohon maaf, hanya melihat kebenaran dari satu sisi saja, biasanya berantem. Begitu pula dalam menyikapi informasi semua berkaitan dengan politik dan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, agar kita tetap aman dan tentram. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'alas sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.